Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Diana Nafriani, NIM terakhir 0067 dari mata kuliah Manajemen Investasi B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis keputusan investasi saham. Nah, dan ini yaitu saya sudah membeli 3 saham. Yang pertama yaitu MITI atau Mitra Investindo Tbk, yang bergerak pada sektor logistik. Dan yang kedua yaitu Demas atau Pura Delta Lestari Tbk yang bergerak pada sektor minyak, gas, dan batu bara. Dan yang ketiga yaitu Maha Mandiri Herindo Adi Perkasa yang bergerak pada bidang eh, eh, Nah, di sini saya sudah membeli 3 saham. Yang pertama yaitu MITI atau Mitra Investindo Tbk yang bergerak pada sektor logistik. Dan yang kedua itu DMAS atau Pure Delta Lestari Tbk yang bergerak pada bidang properti dan real estate. Dan yang terakhir yaitu Maha Mandiri Herindo Adi Perkasa Tbk yang bergerak pada sektor minyak, batu bara, dan gas. Nah, pada 3 saham ini yang mengalami keuntungan yaitu pada saham MITI yang bergerak pada sektor logistik, yaitu persentase keuntungannya sebesar 7,58%. Nah, pada saham MAS mengalami persentase kerugian yaitu sebesar 1,42%. Nah, pada sektor saham Mandiri Herido Adi Perkasa mengalami persentase keuntungan yaitu sebesar 0,41%. Selanjutnya yaitu alasan membeli ketiga saham tersebut. Nah, sebagai mahasiswa yang baru memulai investasi saham, memilih seperti MITI, DMA, dan Maha dapat didasarkan pada beberapa alasan strategis. Pertama yaitu saham-saham ini cenderung memiliki harga yang lebih terjangkau, sehingga cocok untuk investor yang dengan modal pemula terbatas. Saham DMA misalnya dikenal di sektor properti dan kawasan industri yang memiliki prospek cerah seiring dengan kebutuhan lahan industri di Indonesia. Nah, saham MITI di sektor energi dan usaha dan sumber daya alam menawarkan peluang pertumbuhan di tengah peningkatan kebutuhan energi nasional. Nah, sementara pada saham MAHA atau dikenal dengan sektor minyak, gas, dan batu bara ini merupakan pertumbuhan di tengah peningkatan kebutuhan energi nasional. Nah, selain itu, untuk membeli ketiga saham tersebut dari sektor berbeda seperti MITI, Maha, dan DMS adalah langkah diversifikasi yang cerdas. Jika salah satu sektor mengalami tekanan, ada peluang sektor lain tetap stabil atau bahkan naik. Sehingga risiko investasi bisa lebih terkontrol. Sebagai mahasiswa, langkah ini bukan hanya tentang mencari untung, tapi juga belajar memahami pasar saham, membaca peluang, dan mengelola risiko dengan modal kecil. Jadi dengan modal kecil, kita sudah bisa memulai mengembangkan mindset investor yang lebih matang, sekaligus menyiapkan diri untuk masa depan finansial yang lebih baik. Nah, selanjutnya itu pertimbangan untuk membeli ketiga saham tersebut. Nah, sebagai mahasiswa yang baru memulai investasi saham, penting untuk memiliki pertimbangan yang matang sebelum membeli saham seperti MITI, DMAS, dan Mandiri Herindo Adi Perkasa. Nah, yang pertama itu saham Mitra Investindo Tbk atau MITI. Saham ini menarik jika memiliki prospek pertumbuhan di sektor energi dan sumber daya alam, terutama jika harga sahamnya undervalued atau diperdagangkan dengan valuasi yang wajar. Namun, penting untuk mengevaluasi risiko volatilitasnya, mengingat saham di sektor ini sering dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas. Nah, yang kedua yaitu Pura Delta Lestari Tbk yang bergerak di sektor properti dan pengelolaan kawasan industri. Bisa menjadi pilihan jika saya memilih ini karena
ada keyakinan pada pertumbuhan kawasan industri Indonesia, terutama jika pemerintah mendorong investasi asing dan pembangunan infrastruktur. Stabilitas pendapatan dan recurring income DMAS juga bisa menjadi daya tarik bagi investor pemula. Nah, yang ketiga yaitu Mandiri Hendo Adi Perkasa. Perlu dipahami lebih dalam terkait sektor dan proyek bisnisnya karena saham perusahaan kecil atau small cap cenderung memiliki risiko lebih tinggi meskipun toleransi keuntungannya juga besar. Sebagai mahasiswa penting untuk memilih saham dengan fundamental kuat, risiko terkendali dan prospek yang sesuai dengan rencana investasi jangka panjang, sambil tetap belajar analisis saham dan diversifikasi portofolio. Selanjutnya, memperhatikan kinerja keuangan yang pada masing-masing perusahaan. Nah, pada perusahaan MITI perlu ditinjau dari sisi stabilitas pendapatan di sektor energi yang fluktuatif. Nah, pada sektor DMAS memiliki fundamental yang lebih stabil karena pendapatannya berasal dari pengembangan lahan industri. Nah, pada MAHA, di sisi lain lebih bergantung pada pendapatan iklan dan konten sehingga sensitif terhadap tren pasar. Trennya yaitu analisis dividen saham MITI. Nah, berdasarkan data yang terlihat pada gambar, saham tersebut memiliki beberapa poin penting terkait analisis dividen. Dividen per saham atau TTM tersebesar 3 menunjukkan adanya pembagian keuntungan pada pemegang saham. Namun, payout ratio yang mencapai 151,05% menunjukkan bahwa perusahaan membayar dividen lebih besar daripada laba bersihnya. Nah, ini biasanya menjadi sinyal peringatan karena perusahaan mungkin menggunakan cadangan kas untuk membayar dividen, yang bisa berdampak pada berkelanjutan pembagian dividen di masa mendatang jika kinerja keuangan tidak membaik. Hal ini yaitu dari segi dividen yield sebesar 1,80%, menunjukkan bahwa return dari dividen relatif kecil dibandingkan dengan harga sahamnya. Yield ini kurang menarik bagi investor yang mencari penghasilan pasif tinggi, meskipun masih memberikan imbal hasil dibandingkan simpanan tunai. Hal ini sebaiknya dipertimbangkan bersama dengan kinerja keuangan lainnya, seperti margin laba bersih yang negatif sebesar negatif 0,5% yang menunjukkan perusahaan mengalami kerugian pada kuartal terakhir. Namun, dari sisi solvabilitas, perusahaan memiliki kas sebesar 132 miliar tanpa utang, yang merupakan posisi keuangan yang sehat. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen atau memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa bergantung pada utang. Secara keseluruhan, meskipun pembagian dividen tetap dilakukan, investor perlu berhati-hati karena tingginya payout ratio dan laba bersih yang negatif bisa menjadi indikasi bahwa perusahaan berfokus pada menarik investor jangka pendek daripada mempertahankan probabilitas jangka panjang. Selanjutnya yaitu analisis saham DMAS. Nah, berdasarkan data di atas, bahwa saham di atas menunjukkan kinerja dividen yang sangat menarik. Dividen per saham sebesar 22 dan dividen yield sebesar 14,19%, memberikan imbal hasil yang cukup tinggi bagi pemegang saham. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu memberikan pengembalian investasi yang signifikan hanya dari dividen. Dan itu payout ratio sebesar 70,81% berada pada tingkat yang sehat, menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan sebagian besar labanya untuk membayar dividen, tetapi tetap menyisakan dana untuk mengembangkan atau investasi lebih lanjut. Nah, dari segi solvabilitas, perusahaan memiliki kas sebesar 941,946 miliar tanpa hutang, yang merupakan indikator keuangan yang sangat solid. Ketiadaan utang memberikan fleksibilitas keuangan yang tinggi dan mengurangi risiko terhadap pemegang saham. Nah, probabilitas perusahaan yang menunjukkan hasil yang sangat baik dengan return on asset atau ROA sebesar 22,28% dan return on equity atau ROE sebesar 24,64%. Hal ini mencerminkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aset dan ekuitasnya. Selain itu, net profit margin atau NPM sebesar 60
5,92% menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengelola biayanya secara keseluruhan. Saham ini cocok untuk investor yang mencari dividen tinggi dengan tingkat risiko rendah. Karena perusahaan ini memiliki kinerja keuangan yang sehat dan profitabilitas yang tinggi. Namun, investor tetap perlu memantau prospek bisnis perusahaan untuk memastikan keberlanjutan pembayaran dividen pada masa yang akan datang. Contohnya yaitu analisis saham pada mahal. Nah, berdasarkan data yang diberikan untuk saham Mandiri Herindo Adi Perkasa, terdapat beberapa indikator penting yang perlu diperhatikan terkait dengan dividen. Nah, dividen per saham atau TTM yang diberikan perusahaan sebesar 22 menunjukkan bahwa perusahaan ini membagikan dividen yang cukup besar dengan dividen yield sebesar 14,9%. Saham ini memberikan imbal hasil yang sangat menarik bagi investor yang lebih tinggi dibandingkan banyak saham lainnya di pasar. Hal ini menandakan bahwa saham ini dapat menjadi pilihan menarik bagi investor yang mencari penghasilan pasif melalui dividen. Nah, pada keputusan investasi saham ini, analisis yang digunakan yaitu analisis portofolio. Nah, tujuan dari analisis portofolio yaitu mengurangi dampak kerugian pada satu aset dengan memiliki beberapa jenis aset saham dalam portofolio dan memaksimalisasi imbal hasil serta mengukur dan menyeimbangkan risiko berdasarkan kondisi pasar dan situasi pribadi. Mungkin cukup sekian analisis keputusan investasi pada ketiga saham. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.